Gambar suatu wilayah. Oke, gambar suatu wilayah. Yang lain Amir? Gambar permukaan bumi, Ibu. Oke, gambar permukaan bumi. Jadi, anak-anak, peta adalah gambaran permukaan bumi yang berbentuk pada bidang datar yang berkecil dengan menggunakan skala tertentu. Nah, peta membantu manusia mengetahui letak suatu wilayah, arah, dan kondisi geografis. Nah, kemudian yang kedua ada komponen peta. Nah, komponen yang pertama itu ada judul peta. Nah, judul peta ini anak-anak adalah nama atau keterangan yang menunjukkan isi peta. Nah, anak-anak, judul peta yang kita pelajari hari ini, anak-anak bisa lihat di sini. Judul peta yang kita pelajari hari ini anak-anak apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, yang kedua skala peta. Nah, skala peta ini anak-anak adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya. Contohnya itu jarak di peta itu 1/1000, yang artinya 1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan. Oke. Yang ketiga itu ada legenda atau keterangan. Nah, di sini. Oke, anak-anak, legenda itu adalah daftar simbol-simbol yang digunakan dalam peta beserta artinya. Contohnya itu simbol gunung, sungai, jalan raya, dan ibu kota. Nah, ya, kemudian ada arah mata angin. Nah, arah mata angin itu anak-anak menandakan yaitu arah utara, selatan, timur, dan barat. Oke. Nah, anak-anak, simbol pada peta itu ada tanda atau gambar yang mewakili objek di permukaan bumi. Nah, simbol yang pertama itu ada simbol titik. Nah, simbol titik ini anak-anak digunakan untuk mewakili penampakan tunggal. Contohnya itu ibu kota. Nah, simbol ibu kota ini anak-anak, simbolnya itu ada titik dikeliling lingkaran. Sementara simbol gunung itu berbentuk segitiga, dan pelabuhan itu gambar jangkar, dan bandara itu simbolnya gambar pesawat. Kemudian yang kedua itu ada simbol garis. Nah, simbol garis ini anak-anak digunakan untuk menyajikan data yang memajang atau berhubungan dengan jarak. Nah, contohnya itu jalan raya. Nah, jalan raya ini anak-anak simbolnya itu garis jajar. Sementara sungai itu garis meniup, dan rel kereta api itu garis terputus-putus seperti rel, dan batas negara atau wilayah. Nah, kemudian itu ada simbol area atau wilayah. Nah, anak-anak, simbol area atau wilayah ini anak-anak digunakan untuk menggambarkan penampakan luasan atau wilayah tertentu. Nah, contohnya itu danau. Nah, anak-anak, danau ini simbolnya yaitu poligon beraturan. Kemudian ada raba-raba. Raba-raba simbolnya itu gambar titik-titik dan rumput kecil, serta area hutan atau sabah. Simbolnya yaitu arsiran atau blok berwarna tertentu. Kemudian yang keenam ada warna. Nah, anak-anak, warna ini digunakan untuk membedakan wilayah atau ketinggian. Contohnya itu warna biru. Nah, di peta ini warna biru itu berarti perairan atau laut, danau, dan sungai. Kemudian yang berwarna hijau itu menunjukkan bahwa dataran rendah. Sementara kuning itu dataran tinggi, dan coklat atau merah itu pegunungan. Kemudian garis astronomis. Nah, garis layar pada peta itu terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Oke. Kemudian ada inset. Nah, peta kecil di dalam peta utama untuk menunjukkan lokasi wilayah dalam konteks yang lebih luas. Kemudian sumber peta. Nah, sumber peta ini anak-anak adalah keterangan tentang pembuat atau lembaga yang menerbitkan peta beserta tahun pembuatnya.
Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke. Kemudian batas wilayah Indonesia. Nah, anak-anak, batas negara Indonesia ini di bagian utaranya itu berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Selat Malaka dan Laut Sulawesi di sini. Kemudian di bagian selatannya di sini berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Timur. Kemudian di bagian timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sementara di bagian baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Oke. Kemudian letak astronomis Indonesia. Nah, anak-anak perhatikan di sini ya. Jadi anak-anak, letak astronomis Indonesia ini berada di 6 derajat bintang utara sampai dengan 11 derajat bintang selatan, kemudian 96 derajat bujur timur sampai dengan 191 bujur timur. Nah, dampak letak astronomis ini anak-anak yang pertama itu beriklim tropis dan yang kedua memiliki 2 musim, yaitu musim apa saja anak-anak yang ada di Indonesia? Musim hujan. Oke, musim hujan dan musim kemarau. Yang ketiga itu anak-anak memiliki curah hujan yang tinggi dan yang keempat itu mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Kemudian letak geografis. Nah, Indonesia ini anak-anak terletak di antara 2 benua, yaitu benua apa saja anak-anak? Benua Asia dan benua Australia. Oke, tepuk tangan. Dan berada di antara 2 samudra, yaitu samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke. Kemudian pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, anak-anak di Indonesia, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau. Nah, jadi dari beribu-ribu pulau ada 5 pulau terbesar di Indonesia. Nah, pulau yang pertama itu ada Pulau Sumatera. Yang kedua ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, jadi anak-anak, oke, ibu ingin bertanya dulu. Coba anak-anak sebutkan ulang pulau-pulau yang terbesar yang ada di Indonesia yang sudah ibu jelaskan. Pulau Sumatera, Pulau Oke. Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua. Oke, tepuk tangan. Baik, jadi anak-anak, yang pertama itu tadi ada Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera ini anak-anak berada di bagian barat Indonesia. Nah, di Pulau Sumatera ini terdapat 10 provinsi. Nah, provinsi yang pertama itu ada Provinsi Aceh. Nah, Provinsi Aceh ini ibu kotanya adalah Banda Aceh. Yang kedua itu ada Provinsi Sumatera Utara. Nah, ibu kotanya itu yaitu Medan. Yang ketiga ada Provinsi Sumatera Barat. Jadi ibu kota Sumatera Barat ini anak-anak Badak. Yang keempat ada Provinsi Riau. Nah, ibu kota Provinsi Riau ini adalah Pekanbaru. Yang kelima ada Kepulauan Riau. Ibu kotanya Tanjung Pinang. Yang keenam ada Provinsi Jambi. Ibu kotanya Jambi. Yang ketujuh ada Provinsi Bengkulu. Ibu kotanya Bengkulu. Yang kedelapan ada Sumatera Selatan. Ibu kotanya Palembang. Yang kesembilan ada Kepulauan Bangka Belitung. Ibu kotanya Pangkal Pinang. Dan yang ke-10 ada Provinsi Lampung. Ibu kotanya Bandar Lampung. Nah, anak-anak, karena ibu sudah menjelaskan provinsi-provinsi yang ada di Sumatera, yang ada di Pulau Sumatera, coba satu orang maju dulu untuk menunjukkan di mana provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya dulu maju. Oke, satu orang dulu. Desi. Sini ibu. Oke, Bangka. Ini tadi provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, Desi, provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini tadi berada di pulau mana?
Pulau Sumatera Ibu. Oke, Pulau Sumatera ini berada pada bagian mananya Indonesia? Di bagian barat Ibu. Oke, tepuk tangan. Oke, siapa lagi yang mau maju? Saya Bu. Oke, kita maju. Coba kamu tunjukkan di mana Kepulauan Riau. Ini Ibu. Oke, di sini. Kita Kepulauan Riau tadi ibu kotanya apa? Tanjung Pinang Ibu. Oke, Tanjung Pinang. Kepulauan Riau ini tadi Pak berada di pulau apa? Pulau Sumatera Ibu. Oke, Pulau Sumatera. Tepuk tangan dulu kita. Oke. Jadi anak-anak yang kedua itu ada Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini terdapat 6 provinsi. Nah, Pulau Jawa ini anak-anak berada di bagian selatan Indonesia. Nah, provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa ini ada 6 tadi ya, yaitu provinsi yang pertama itu ada Provinsi Banten, ibu kotanya Serang. Yang kedua DKI Jakarta, ibu kotanya Jakarta. Yang ketiga ada Jawa Barat, ibu kotanya Bandung. Yang keempat ada Jawa Tengah, ibu kotanya Semarang. Yang kelima ada Daerah Istimewa Yogyakarta, ibu kotanya Yogyakarta. Dan yang terakhir ada Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya. Oke, anak-anak, di Pulau Jawa tadi ada berapa provinsi anak-anak? 5 Ibu. Nah, Ibu. Ada provinsi apa? Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, tepuk tangan. Kemudian yang ketiga itu ada Pulau Kalimantan. Oke. Jadi anak-anak, Pulau Kalimantan ini terletak di bagian utara Indonesia. Oke. Di Pulau Kalimantan ini terdapat 5 provinsi. Oke, provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan itu anak-anak ada Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Oke. Provinsi Kalimantan Barat ibu kotanya apa? Pontianak. Kalimantan Tengah ibu kotanya? Palangkaraya. Palangkaraya. Kalimantan Selatan ibu kotanya? Banjarbaru. Oke, Kalimantan Timur Samarinda. dan Kalimantan Utara ibu kotanya Tanjung. Oke, tepuk tangan. Yang keempat itu ada Pulau Sulawesi. Jadi anak-anak, Pulau Sulawesi ini berada di bagian tengah Indonesia sebelah timur. Oke. Nah, di Pulau Sulawesi ini terdapat 6 provinsi. Yang pertama itu ada Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Oke. Nah, anak-anak, Provinsi Sulawesi Utara tadi ibu kotanya apa anak-anak? Manado. Oke, Manado. Tepuk tangan dulu. Yang kedua tadi ada Provinsi Gorontalo. Iya, Gorontalo. Provinsi Gorontalo itu ibu kotanya apa anak-anak? Gorontalo. Yang ketiga ada Sulawesi Tengah. Nah, ibu kotanya Sulawesi Tengah itu apa anak-anak? Palu Ibu. Oke, Palu. Yang keempat ada Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Oke, Sulawesi Barat ibu kotanya apa anak-anak? Mamuju Ibu. Oke, yang kelima ada Sulawesi Selatan. Oke, ibu kota dari Sulawesi Selatan itu apa anak-anak? Makassar. Oke, dan yang terakhir ada Sulawesi Tenggara. Nah, Sulawesi Tenggara itu ibu kotanya adalah Kendari. Oke. Dan yang terakhir ada Pulau Papua. Jadi anak-anak, Pulau
provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Oke. Anak-anak, provinsi Papua Barat ini ibu kotanya yaitu Manokwari. Sementara Papua Barat Daya itu ibu kotanya Sorong, Papua Jayapura, Papua Tengah Nabire, Papua Pegunungan Wamena, dan Papua Selatan Merauke. Oke, ibu minta satu orang untuk maju ke depan dulu. Akhir maju. Coba kamu tunjukkan di mana tunjukkan semua 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Yang pertama di bagian barat yaitu Pulau Sumatera. Jelaskan ke teman-teman ya. Jadi teman-teman ada 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama kita mulai dari bagian barat Indonesia yaitu Pulau Sumatera. Yang kedua yaitu Pulau Jawa. Yang ketiga yang terletak di utara Indonesia yaitu Pulau Kalimantan. Dan yang keempat Pulau Sulawesi. Yang kelima Pulau Papua yang terletak pada bagian timur Indonesia. Oke, terima kasih Amel. Tepuk tangan. Ipang, saya bertanya dulu. Pulau Papua tadi berada di bagian mana di Indonesia? Timur ibu. Oke, di bagian timur. Deci, Pulau Kalimantan tadi berada di bagian Utara ibu. Oke, di bagian utara. Tepuk tangan. Anak-anak, kemudian kita masuk ke wilayah kepulauan lainnya. Oke. Nah, selain 5 pulau terbesar tadi anak-anak, ada juga wilayah kepulauan seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, terus ada Maluku dan Maluku Utara. Nah, anak-anak, ibu kota dari provinsi Bali itu apa anak-anak? Denpasar ibu. Denpasar. Kalau Nusa Tenggara Barat? Mataram. Nusa Tenggara Timur? Kupang. Kalau provinsi Nusa Tenggara Timur itu provinsinya siapa? Kita ibu. Oke, kemudian ada provinsi Maluku. Nah, provinsi Maluku ini ibu kotanya apa anak-anak? Ambon. Oke, kalau Maluku Utara? Suci. Nah, sekarang kita masuk ke keadaan alam 5 pulau terbesar di Indonesia. Oke, yang pertama anak, sekarang kita masuk ke keadaan alam 5 pulau terbesar di Indonesia. 5 pulau terbesar di Indonesia tadi ada pulau apa saja anak-anak? Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Oke. Nah, pertama kita akan menjelaskan di Pulau Kalimantan atau Borneo. Oke. Anak-anak, pulau terbesar di Indonesia ini, pulau yang ketiga terbesar di Indonesia ini adalah Pulau Kalimantan. Nah, keadaan alam yang ada di Kalimantan ini anak-anak, hutan tropis yang sangat lebat dan merupakan salah satu yang tertua di dunia. Kemudian dialiri sungai-sungai besar seperti Sungai Mahakam, Kapuas, dan Barito. Kemudian pegunungan Muleswaner di bagian tengah dengan puncak tertinggi Gunung Bukit Raya
2.278 meter. Kemudian kaya flora dan fauna endemik yaitu orang hutan, bekantan dan pohon kulit, dan sebagian wilayahnya berupa laba gambut yang luas. Nah, yang kedua itu ada Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera ini anak-anak pulau terbesar ke-6 di dunia, lebih 473.000 km. Nah, keadaan alam di Pulau Sumatera ini anak-anak yaitu pegunungan bukit barisan membentang sepanjang 1.700 km di sisi barat, dan puncak tertinggi yaitu Gunung Kerinci 3.805 meter. Gunung berapi aktif tertinggi di Indonesia terdapat Danau Toba, Danau vulkanik terbesar di dunia kurang lebih 1.145 km, dan hutan tropis lebat dengan fauna seperti harimau Sumatera, gajah, dan badak Sumatera. Pantai baratnya berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan timur beraba-raba. Kemudian yang ketiga ada Pulau Papua atau Irian Jaya. Nah, keadaan alam di Papua atau Irian Jaya ini anak-anak, di bagian barat Pulau Papua ini kurang lebih 421.000 km itu pulau terbesar kedua di dunia. Nah, yang kedua itu Pegunungan Jayabidaya dengan puncak Jaya setinggi 4.884 meter, tertinggi di Indonesia dan satu-satunya gunung bersalju abadi di kawasan tropis Asia Pasifik. Nah, yang ketiga itu hutan hujan yang sangat lebat dan menjadi salah satu biodiversitas tertinggi di dunia. Kemudian yang keempat Raja Ampat. Nah, ini perairan dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di bumi. Kemudian banyak sungai besar dan laba-laba di dataran rendah selatan, rumah bagi ribuan spesies burung Sulawesi. Nah, yang keempat ada Pulau Sulawesi. Nah, keadaan alam di Pulau Sulawesi ini anak-anak, pulau berbentuk unik seperti huruf K, kurang lebih 186.000 km. Ini dari Pulau Sulawesi di anak-anak? Di bagian Tengah itu, bagian tengah sudah Papua. itu Papua. Kemudian bentuk pulau yang unik dengan 4 semenanjung yang memanjang, dan terdapat Danau Boso, Danau Tobuki, dan Danau Matano. Danau-danau besar yang dalam pegunungan di bagian tengah dengan hutan tropis lebat. Kemudian puncak tertingginya yaitu Gunung Rantai Mario 3.478 meter di Sulawesi Selatan, dan kaya fauna endemik atau anoa, babi rusa, tarsius, dan maleo. Kemudian perairan lautnya kaya terumbu karang, termasuk kepulauan Togean dan Bunake. Nah, yang kelima ini ada Pulau Jawa. Oke, di sini ya. Nah, anak-anak, keadaan alam di Pulau Jawa ini anak-anak. Nah, pulau ini yaitu pulau terpencil dan terdapat di Indonesia, kurang lebih 132 km. Nah, deretan gunung berapi aktif yang membentang dari barat ke timur lebih dari 30 gunung berapi. Sementara puncak tertingginya yaitu ada Gunung Semeru 3.676 meter, gunung berapi aktif tertinggi di Jawa. Kemudian tanah vulkaniknya yang sangat subur menjadi Jawa sebagai lumbung pangan utama Indonesia. Terdapat Gunung Bromo, Merapi, Krakatau yang terkenal, dan yang itu ada Pantai Utara atau Pantura, cenderung Dhaka dan Lambai. Pantai selatan berhadapan dengan Samudra Hindia.
Samudra Hindia dengan ombak besar. Sungai-sungainya Apenting, Bengawan Solo, dan Citarum. Nah, jadi anak-anak, Indonesia ini memiliki keragaman alam yang luar biasa karena letak geografisnya di cincin api Pasifik atau Ring of Fire dan di zona khatulistiwa yang memberi curah hujan tinggi sepanjang tahun. Oke, karena Ibu sudah menjelaskan semua materi kita hari ini, nah sekarang Ibu ingin bertanya dulu. Coba anak-anak lihat peta yang ada di depan kelas yang Ibu tempel di sini. Judul peta yang tadi tahu dari apa anak-anak? Negara Kesatuan Indonesia. Indonesia. Nah, di peta ini tadi Ibu menjelaskan 5 pulau terbesar, yaitu pulau apa saja? Yang pertama Sumatera, Java, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Oke. Nah, pulau Sumatera tadi berada di bagian mana di Indonesia? Barat. Oke, pulau Java Selatan. Selatan. Oke. Kemudian pulau Kalimantan. Kalau pulau Sulawesi Di tengah. ada di tengah. Antara Pulau Kalimantan, dan Pulau. Oke. Pertanyaan anak. Di pulau Sumatera tadi ada berapa provinsi? 10 Ibu. Oke, 10. Provinsi apa saja tadi anak-anak coba sebutkan? Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Belitung, dan Lampung. Nah, provinsi apa yang berbatasan dengan di Pulau Sumatera ini? Provinsi apa yang berbatasan dengan Pulau Jawa? Lampung Ibu. Oke, provinsi Lampung. Tepuk tangan. Yang kedua tadi ada Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa tadi ada berapa provinsi anak-anak? 6 Ibu. Oke, coba sebutkan. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tepuk tangan. Kemudian yang ketiga tadi ada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan, Nah, di Pulau Kalimantan tadi ada berapa provinsi? 5 Ibu. Oke, ada 5. Provinsi apa saja? Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara Ibu. Oke, tepuk tangan. Baik anak-anak, untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.